Di semester kedua, maafkan saya. Ya benar, di semester kedua tahun ini, dalam tema besar Living Higher to the Next Level, saya ingin membagikan sesuatu yang beda dengan semester pertama kemarin. Di semester pertama yang kemarin, saya berikan contoh kepada saudara perempuan-perempuan hebat di Alkitab. Di semester kedua ini, karena kita sudah masuk semester yang kedua, bahkan sudah lewat semester yang kedua di bulan 7 kemarin, saya ingin kita mempersiapkan diri kita, saudara. Kita harus mempersiapkan hari akhir kita. Bagaimana kau akhiri hidupmu, bagaimana kita menyongsong hari akhir, itu harus kita siapkan segera. Nah, untuk itu, kalau nanti mulai minggu-minggu mendatang, tema khotbah saya tentang kematian, tentang neraka, tentang surga, dan tentang penderitaan akhir zaman, saudara harus siap. Sebab kita pasti lewati itu. Mari sama-sama kita siapkan hati. Kita mempersiapkan diri kita mulai hari ini. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 2a. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2a. Ada bantuan di depan? Kekasih-kekasihku dalam Tuhan, mari sama-sama kita baca firman Tuhan ini. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2a. 3, 1, ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Seperti apa kesukarannya? Apakah kesukaran yang pernah saya alami sebelumnya? Apakah kesukaran yang saya alami hari ini lebih berat daripada kesukaran di hari-hari terakhir? Tidak. Alkitab katakan di hari-hari terakhir nanti, seluruh umat manusia akan mengalami kesukaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan tidak akan pernah terjadi lagi. Jadi kalau kita seperti menonton film atau membaca novel, hari-hari terakhir di mana ada kesukaran yang berat itu, itulah klimaksnya. Titik puncaknya, di mana sepanjang sejarah dunia tidak pernah teralami sebelumnya, dan hanya terjadi saat itu, dan setelah itu selesai, langit dan bumi yang baru akan datang. Seperti apa Pak gambaran kesukarannya itu? Sebenarnya ayatnya sudah saudara tahu, ya, terkenal. Karena sebagian besar kita berasal dari gereja
yang sama sebelum dari tempat ini. Wahyu 6 ayat 6. Tolong dibaca sama-sama. Kita buka Wahyu 6 ayat 6. Seperti ini kesukarannya saudara. Coba dicek nanti ya. Apakah kesukaran di Wahyu 6 ayat 6 ini pernah kita alami atau pernah sebelum kita, nenek moyang sebelum kita, orang tua kita, opa kita, buyut kita pernah mengalaminya? Coba kita baca. 3, 1 ya. Dan aku mendengar seperti suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Secara spesifik saya udah pernah khotbahkan ini. Saya sudah bahkan publish di channel YouTube JKI The Way. Artikelnya juga sudah saya tulis dan ada di website kita www.theway.org.id. Saya tidak berubah pemahaman saya tentang ayat ini, mengeksposisi ayat ini saya belum berubah sampai detik ini. Inilah kesukarannya. Begitu beratnya. Sedinar cuma bisa beli secupak gandum. Sedinar itu apa? Baca di Injil Matius, sedinar adalah upah orang bekerja di ladang, di kebun. Mau pagi berangkat, pulang malam, apapun yang dia kerjakan, pulang bawa duit 1 dinar. Itu upah orang kerja di akhir zaman nanti, sedinar diumpamakan. Entah berapa kalau dikuruskan rupiah nantinya. Atau dolar nantinya, kita nggak urus. Pokoknya di zaman Yesus orang bekerja sehari 1 dinar. Mungkin nanti di akhir zaman orang bekerja sehari 1 juta. Bisa jadi. Tapi dengan 1 dinar itu dibentukkan barang konsumsi kebutuhan pokok hanya bisa beli 1 cupak gandum. Kalau kita hidup di akhir zaman nanti upah kerja kita berangkat pagi pulang malam ke rumah bawa duit 1 juta sekalipun. 1 juta sekalipun itu hanya bisa beli 1 cupak gandum. Cupak adalah ukuran yang kurang lebih. Saya bilang kurang lebih sama dengan 1 liter. Kita manusia di Indonesia kebutuhan pokoknya bukan gandum. Memang sekarang mulai ada ya, karena kelas ekonomi kita mulai naik, makanya mulai agak-agak belagu gitu saudara. Kalau beli roti, saya nggak suka roti itu ya, yang gandum ya. Itu bagus, karena gandum memang katanya jauh lebih bagus daripada beras dan lain sebagainya, saudara. Hanya bisa beli 1 liter. Kalau itu ngomongin beras, hanya untuk 1 liter. Kau kerja mati-matian sehari hanya bisa bawa pulang 1 liter. Kalau Bapak Ibu normal senormal saya 1 liter itu gak banyak loh Bapak Ibu. 1 liter itu kalau kita benar-benar masak paling bisa untuk membuat kenyang 1 orang lebih dikit. Ya, kalau ukuran laki-laki seperti saya terlebih Henry, terlebih Pak Riko ya, yang perutnya sudah maju 5 meter ya. 1 liter itu hanya untuk kita. Kalau kita makan di rumah, apalagi kalau lauknya enak, wah nggak cukup itu. So imagine that. Saya punya istri yang juga nggak kecil. Punya anak yang makannya juga nggak sedikit. Jadi saya kerja sehari di akhir zaman nanti cuma bisa 1 liter yang kebutuhan saya doang. Bagaimana dengan istri saya dan anak saya? Nggak bisa. Makanya di Wahyu 6 ayat 6 tadi ada kecerdikan yang dipakai oleh orang-orang di akhir zaman itu. Ketika 1 dinar hanya bisa beli 1 cupak gandum, nggak cukup untuk kebutuhan rumah tangganya, disubstitusi. Diganti itu gandum. Kenapa? Karena gandum itu seperti beras pandan wangi Bapak Ibu. Ya, di konteks kita beras paling mahal tuh pandan wangi, bener ya? Dibanding beras Setra Ramos, beras apalagi tuh, apalagi kalau beras yang Raskin, oh jauh saudara, jauh. Pandan wangi itu wangi. Tapi pandan wangi sekarang juga udah banyak yang tepu-tepuan saudara ya. Tapi saya masih ingat dulu ketika saya kecil, bapak saya tuh rumahnya di Delanggu ya. Itu sawahnya, makanannya dari sawah sendiri.
Itu kalau pulang ke Delanggu, ke rumah bapak saya, terus disuguhkan makan nasi, itu nasinya memang wangi. Pandan wangi bener gitu. Jadi meskipun gak ada lauk karena masaknya pakai kayu, apa namanya tuh? Apa namanya? Tungku kayu bakar gitu ya. Itu wanginya sampai serumah gitu. Lapar ya. Akhirnya meskipun lauknya cuma tempe, cuma telur ceplok, telur dadar, itu makannya lahap. Nah, orang gak bisa beli pandan wangi, karena kalau beli pandan wangi hanya untuk satu dirinya doang yang cukup, maka diganti. Pandan wangi berapa sekarang seliter? Oh, saya mah gak pernah Pak, saya gak pernah peduli, itu urusan istri saya. Nah, berapa? 11.000, gak mungkin pandan wangi 11.000 yang, ya. Pandan wangi bisa 15, bisa 17, 18 benar ya. Itu beras yang paling mahal. Maka karena tidak cukup buat kebutuhan rumah tangga, disubstitusi. Karena sayang istri, sayang anak, maka beli berasnya yang paling bawah kualitas, jelai. Jelai itu makanan sejenis gandum, biji-bijian, tapi kualitas rendah saudara. Nah, kalau beli gandum hanya dapat secupak, kalau beli jelai dapat 3 cupak. Kalau beli pandan wangi cuma seliter, kalau beli beras raskin, beras miskin itu bisa 3 liter. Nah saudara ya, susahnya seperti itu loh. Belum termasuk lauk loh. Aduh Bapak Ibu, kalau saya baca Wahyu 6 ayat 6 ini ya, cuma bisa beli beras doang. Orang kerja sehari cuma bisa beli beras doang. Lauknya apa? Nggak bisa. Pak, nggak apa-apa, kita biasa kok nggak pakai lauk, tapi pakai garam juga bisa. Lah garamnya juga nggak cukup. Karena orang kerja sehari hanya bisa beli beras 1 liter atau 3 liter tadi. Nah untuk beli garam kan harus butuh duit juga kan? Gak ada, gak bisa. Makanya Alkitab katakan tadi, di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sukarnya tuh seperti itu. Saya mau tanya Bapak Ibu, pernah gak ngalamin hal seperti itu? Sepanjang umur hidupmu atau sejarah nenek moyangmu di atas kita, pernah gak ngalamin itu? Haleluya, katanya pernah. Mbah saya, bapak saya tuh pernah katanya ngalami zaman 65 dulu. Zaman 45 ketika Jepang, katanya ada seperti itu. Meskipun ada, tapi saya percaya tidak akan sesukar zaman-zaman akhir ini. Masa sukarnya tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah umat manusia. Karena sukar, itu perhatikan ayatnya, coba munculin lagi. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2 tadi. Karena sukar, maka dampaknya di ayat 2a tadi. Jadi ayat ini tektok saudara. Di ayat 1-nya ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Karena zamannya sukar, kehidupannya sukar, dampaknya ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya. Saya nggak setuju dengan terjemahan ini sebenarnya. Ya, kalau bagi saya terjemahan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang ini nggak tepat kalau kita lihat bahasa aslinya. Coba kita pelajari sebentar saudara ya. Di ayat 2 dikatakan mencintai dirinya sendiri. Saya sempat bertanya-tanya apa salahnya mencintai dirinya sendiri. Tapi ternyata bahasa asli yang saya temukan itu menggunakan kata Yunani philatos. Philatos ini diambil dari 2 kata dasar Yunani, philas atau philos, yang artinya sahabat atau bersahabat, dengan autos. Autos itu kepentingannya sendiri, keinginannya sendiri. Jadi philatos itu artinya bersahabat dengan keinginannya sendiri, bersahabat dengan kepentingannya sendiri. Ini yang nggak benar saudara. Pak nggak boleh ya bersahabat dengan dirinya sendiri. Nggak boleh ya bersahabat untuk mementingkan kepentingannya sendiri. Tidak boleh saudara. Di akhir zaman, zaman sukar, orang Kristen, kita nggak ngomongin orang yang bukan Kristen ya Bapak Ibu. Karena yang di depan saya sekarang semuanya orang percaya ya. Kita pernah baca di Alkitab ada satu orang hebat yang namanya Abraham. Kenapa saya bilang dia orang hebat? Bukan saja dia dikatakan satu-satunya di Alkitab sebagai bapak orang beriman,
Tapi Abraham juga dikatakan Alkitab satu-satunya orang yang secara literal ditunjuk, ditulis oleh Alkitab sebagai sahabatnya Allah. Orang Kristen tahu ketika zaman sukar, orang Kristen punya iman ketika dalam masalah, sebaiknya kita bersahabat dengan Allah. Karena kalau bersahabat dengan Allah, maka Allah yang sudah menjadi sahabat kita tidak mungkin tinggalkan kita. Benar ya? Iman orang Kristen seperti itu. Sekarang kita bisa beriman seperti itu. Sekarang Bapak Ibu sudah menggebu-gebu, mungkin Tuhan aku mau bersahabat dengan engkau. Kau bangun jam doamu, kau bangun jam pembacaan firman, kau bangun pujian penyembahan setiap hari lebih lama daripada biasanya. Tapi ketika nanti zaman sukar, seperti Wahyu 6 ayat 6 tadi. Iman, dengarkan saya ya. Iman akan dikalahkan oleh rasio. Sekarang ini kau berani berkata dan tegas berkata, enggak mungkin Pak. Iman saya kepada Yesus tidak akan pernah tergoyahkan. Tapi nanti ketika masuk zaman sukar, realitas hidup yang sukar itu akan mempengaruhi imanmu. Sehingga ketika iman sudah terpengaruh, logikamu akan bermain, rasiomu akan bermain. Sehingga orang akhirnya tidak lagi mau bersahabat dengan Allah, tapi bersahabat dengan dirinya sendiri. Bersahabat untuk memuaskan kepentingannya sendiri. Bersahabat untuk memuaskan keinginan dagingnya sendiri. Sekarang saja belum zaman sukar loh Bapak Ibu. Tapi sudah enggak kau lihat, bisa jadi kau sendiri sudah bersahabat dengan dirimu sendiri. Kalau urusan kepentingan diri, kalau urusan memenuhi kedagingan, kau benar-benar mati-matian. Tapi kalau untuk Tuhan, kau bisa setengah hati. Nangkep ya? Kalau untuk daging, nggak ada kata tidak untuknya. Tapi ketika untuk Tuhan, kita masih bisa berkompromi untuk berkata tidak. Itu belum zaman sukar. Baru zaman kayak gini. Hujan lebat, nggak ke gereja. Bisa berkata tidak. Apalagi zaman sukar. Di zaman sukar nanti firman Tuhan loh yang berkata, bukan saya. Bukan orang bersahabat untuk memenuhi kepentingan diri sendiri. Tapi kalimat berikutnya di ayat 2. Orang ini akan menjadi hamba uang. Jangan dihapuskan dulu. Hamba uang. Hamba uang di sini terjemahan LAI kalau menurut saya juga kurang tepat. Ya. Kenapa kurang tepat? Karena kata hamba uang di ayat ini bahasa Yunaninya itu philargoros. Philargoros ini juga diambil dari dua kata dasar Yunani. Philos sama tadi sahabat atau bersahabat, dan arguros. Arguros itu artinya uang perak atau uang emas. Jadi kata philos digabung dengan arguros menjadi philargoros. Itu sebenarnya arti harafiahnya bukan hamba uang tapi bersahabat dengan uang. Kalau orang sudah masuk zaman sukar, orang logikanya akan bersahabat dengan uang dibandingkan bersahabat dengan Tuhan. Dan tahukah saudara, bersahabat dengan uang itu adalah awal kehancuranmu. Coba kita buka di Timotius yang sama. Cuma sekarang 1 Timotius ayat 6, ayat 10.
1 Timotius 6 ayat 10 bersama saya. 3, 1, ya. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Cinta uang di sini sama Pak sama hamba uang tadi. Cinta uang di sini sama nggak Pak sama bersahabat dengan uang? Ini makanya saya kadang-kadang gemes sama LAI, saudara. Lembaga Alkitab Indonesia itu. Saya bukan siapa-siapa dibanding orang-orang hebat yang menerjemahkan itu. Tapi saya nggak ketemu logikanya kadang-kadang. Filosofinya saya nggak ketemu. Kenapa satu kata Yunani kok ketika diterjemahkan di beberapa tempat yang berbeda, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berbeda-beda. Kata Yunaninya sama. Tapi diterjemahkan di kitab ini A, diterjemahkan di kitab itu B. Kenapa nggak sama? Kenapa saya bilang begitu? Karena 1 Timotius 6 ayat 10 di mana ada kata cinta uang di situ, bahasa Yunani yang digunakan adalah philargoria. Philargoria ini dikembangkan dari kata dasar philargoros tadi, bersahabat dengan uang. Jadi mestinya terjemahan yang ada di 2 Timotius 3 ayat 2a dan terjemahan yang ada di 1 Timotius 6 ayat 10 ini mestinya sama, bersahabat dengan uang. Bukannya hamba uang, bukannya cinta uang. Jadi terjemahan yang menurut saya paling tepat di ayat ini adalah akar segala kejahatan ialah bersahabat dengan uang. Sekarang jujur ya, biji mata Tuhan. Yang bersahabat dengan uang siapa? Bersahabat itu apa sih? Siapa yang punya sahabat di sini? Oh enggak ada, kasihan sekali. Ya. Bersahabat itu benar-benar soulmate. Orang dunia bilang suami istri itu soulmate, saya bilang enggak. Kalau suami istri tidak bersahabat enggak mungkin bisa jadi soulmate. Soulmate kadang-kadang suami istri. Soulmate bisa jadi orang tua anak. Soulmate bisa jadi kakak adik. Soulmate bisa jadi orang yang tidak punya hubungan darah. Soulmate itu adalah sahabat sejati. Nah kalau kita sudah punya soulmate, kita punya sahabat sejati. Gundah, gulana, senang, suka kita, sedih kita bagi sama dia. Dan kalau kita punya sahabat, dia baginya duka mulu ke kita. Bete mulu, cerita jelek mulu, kita sahabatnya gak kenapa-napa. Ya. Ada di sini punya teman, tapi kalau bagi yang seneng-seneng aja. Dia lagi dapat THR, kita suka. Dia rumahnya kebakaran, kita nggak suka. Karena kalau dia kebakaran deket sama kita, jangan-jangan minta uang lagi. Itu bukan sahabat. Berapa banyak di sini yang bersahabat dengan uang? Yang pikirannya, hatinya, itu selalu melulu diisi dengan uang. Oh tidak Pak, kami di sini mah nggak ada yang bersahabat dengan uang. Oke. Sekarang saya tanya, siapa yang berteman dengan uang? Oh nggak ada. Semua di sini uang adalah musuh kita. Wah Tuhan makasih sekali punya jemaat yang keren. Bahaya loh berteman dengan uang. Kenapa? Karena untuk bersahabat dengan seseorang kita memulainya dengan pertemanan. Benar nggak? Ada di sini yang tiba-tiba nggak pernah kenalan sebelumnya langsung jadi sahabat gitu? Ah, gila, nggak mungkin. Ya, kita temenan dulu bertahun-tahun, cocok. Di antara 5 teman kita, cocoknya sama ini. Curhatnya cocok, dia nggak ember, dia bisa kita bagi segala macam. Akhirnya bersahabat, dimulai dari pertemanan. Sama. Kalau saudara mungkin tidak di sini bersahabat dengan uang, tapi sudah berteman dengan uang. Ya, kalau lebih utamakan temanmu ini dibandingkan Tuhan, wah saudara, itu adalah akar segala kejahatan. Dan di akhir zaman saudara, semua orang cenderung akan penuh dengan kejahatan. Kenapa? Karena menghadapi zaman yang sukar. Kenapa? Karena rasionya bermain daripada bersahabat dengan Tuhan yang tidak menghasilkan apa-apa. Lebih baik bersahabat dengan uang yang bisa memuaskan keinginan dagingnya. Nah inilah fenomenanya saudara. Bapak Ibu harus mempersiapkan diri menghadapi zaman itu.
supaya kita tidak bersahabat dengan diri sendiri. Kita tidak bersahabat dengan keinginan daging kita. Dan kita juga tidak bersahabat dengan uang, meskipun situasi sukar sedang kita hadapi. Nah, gimana caranya itu? Gimana bisa menghadapi situasi sukar? Ya, meskipun akhir zaman kejadian apa keadaan sukar itu belum terjadi. Tapi saya percaya Bapak Ibu akan hadapi. Kenapa? Kita semua beriman, punya umur yang panjang. Siapa di sini yang umurnya pendek-pendek aja mau? Angkat tangan. Yang pengen umur panjang, angkat tangan. Enggak ada. Jadi pengennya umur apa? Ya, sedang-sedang aja. Ya. Kalau ditanya saudara pengen umur panjang. Berarti kalau pengen umur panjang, mimpinya umur panjang, doanya supaya berumur panjang, saudara harus siap menghadapi zaman sukar ini. Nah, gimana ketika kita memasuki zaman itu, kita tidak bersahabat dengan uang, dan akhirnya kita tidak bersahabat untuk memenuhi kepentingan diri sendiri, tapi tetap bersahabat dengan Tuhan itu. Gimana caranya, saudara? Mari sama-sama kita dalami, kita persiapkan diri kita. Saudara, yang saya mau katakan di sini, saudara harus benar-benar memahami bahwa ekonomi, perekonomian di akhir zaman itu sulit. Bukan cuma Wahyu 6 ayat 6 tadi saudara yang membuat sulit, tapi memang faktanya akan sulit. Manusia akhir zaman waktunya akan dihabiskan dengan berusaha memenuhi kebutuhan ekonominya. Dengarkan saya, manusia-manusia akhir zaman yang sadar zaman ini zaman yang sukar akan menghabiskan sebagian besar waktunya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Orang-orang di akhir zaman menganggap normal orang yang bekerja dari pagi pulang malam. Orang-orang akhir zaman akan normal berpikir ketika dia berusaha memenuhi kebutuhan ekonominya. Saya sering dengar khotbah akhir zaman di mana hamba Tuhan yang berkata, ketika Tuhan datang nanti, situasi dunia akan perang sebelum Tuhan datang. Kelaparan ketika Tuhan datang. Kegelisahan ketika Tuhan datang. Tapi akhir-akhir ini ketika saya mendalami, karena saya mau siapkan khotbah seri akhir zaman lagi, saya berpikir saudara, Tuhan datang itu ketika semua manusia di otak dan di tangannya yang dipikirin uang. Bapak Ibu ingat saya pernah khotbah mengenai misteri tanda 666. Itu materinya masih ada di www.theway.org.id. Kalau Bapak Ibu klik di googling 666, itu artikel kita masih masuk ranking pertama, ranking kedua. 666, orang bilang tanda antikristus itu ada di dahi dan di tangannya. Penafsirannya adalah chips. Saya tidak bilang tidak. Tapi kalau Bapak Ibu baca artikel itu, saya berkata, saya lebih memahami tanda 66 yang ada di dahi manusia dan di tangan manusia itu adalah simbolik dari apa yang dipikirkan manusia dan apa yang dikerjakan tangan manusia. Dan saya berkata, nanti detailnya bisa lihat di website kita. Itu bicara mengenai mamon. Di akhir zaman otaknya manusia dipenuhi bagaimana mencari uang. Peluang-peluang mencari uang. Manusia di akhir zaman tidak pernah cukup uang. Kalau pikirannya sudah penuh dengan uang, maka tenaganya, tangannya dikerjakan untuk menghasilkan uang. Dan di akhir zaman nanti, dengarkan saya, orang-orang yang pikirannya penuh dengan uang dan tangannya bekerja hanya untuk uang, itu hal yang lumrah, hal yang normal. Ke gereja enggak? Enggak ah.
Ini lagi mau tanda tangan kontrak, normal. Udah baca Alkitab belum? Belum lah, ini toko belum tutup lah, nanti kalau toko tutup baru baca Alkitab, normal. Natalan ya? Oh nggak bisa. Justru Natalan itu musim-musim di mana banyak pasien datang. Karena orang-orang liburan, maka saya kan dokter. Pasien-pasien yang di luar negeri yang liburan Natal di Indonesia, ketemu orang tuanya ke tempat saya. Maka buka praktek itu. Normal. Dan dengarkan saya saudara. Ketika hal-hal normal itu terjadi, di mana manusia sedang beraktivitas ekonomi, Tuhan datang. Jadi saya ngomong di mimbar ini, saya sangat percaya ketika Tuhan datang nanti, dunia bukan diliputi dalam perang, ketakutan, tidak. Ketika Tuhan datang nanti, manusia sedang dalam keadaan normal. Normalnya itu apa ukurannya? Semuanya sedang bekerja. Kenapa saya berkata begitu? Apa landasan Alkitabnya Pak? Tuhan sendiri yang berkata. Coba kita buka. Matius 24. Khotbah akhir zaman di Injil Matius cuma ada di pasal 24 dan pasal 25. Ingat itu. Matius 24 ayat 40 sampai dengan ayat 41. Matius 24 ayat 40 sampai 41. Bersama saya. 3, 1, ya. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan. Tadinya ketika saya baca ini, saya bacanya biasa saja. Saya udah pernah khotbahkan ini, saya khotbahkan dalam seri yang berikutnya, yang sebelumnya. Ini bicara mengenai orang sedang bekerja. Tapi bukan pekerjaannya yang saya titik beratkan, tapi orang sedang melayani Tuhan, kerja di ladang, ladangnya Tuhan. Itu tafsiran saya sebelumnya. Tapi ketika belakangan ini saya mendalami khotbah akhir zaman lagi, saya membacanya, aneh ya Tuhan ya. Kenapa dia kasih contoh tentang pengangkatan ini, 2 orang yang sedang bekerja di ladang dan memutar batu kilangan. Berarti Tuhan sedang menggambarkan kedatangan dia nanti ketika rapture itu terjadi, pengangkatan itu terjadi, orang yang diangkat satu dan tidak diangkat yang satu sedang beraktivitas ekonomi. Benar tidak? Zaman Tuhan Yesus, perumpamaan ini ketika diucapkan Yesus, orang beraktivitas ekonomi sebagian besar di mana? Di ladang. Perempuan beraktivitas ekonomi di mana? Di batu kilangan. Batu kilangan apa itu? Memeras anggur dan buah zaitun. Itu kerjanya perempuan zaman dulu. Perempuan di zaman Tuhan Yesus tidak ada yang berdagang. Kenapa? Perempuan itu kelas 2. Maka perempuan itu kerjanya di rumah. Suami yang beli anggur, suami petani anggur. Suami yang beli buah zaitun, suami petani zaitun. Bawa ke rumah, istri yang peras itu di batu kilangan. Dan perempuan-perempuan, buruhnya dia atau hambanya dia yang memeras di batu kilangan. Jadi saya ngebayangin, Tuhan sebenarnya udah ngomong kepada kita. Ketika dunia sedang bekerja, orang-orang sedang beraktivitas ekonomi, dan di akhir zaman tadi saya bilang itu sudah normal. Nggak ada yang aneh. Situasi sedang aman-aman. Tuhan datang. Ada satu gambaran lagi dari perumpamaan Tuhan Yesus tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Ketika Tuhan datang, kenapa ada 5 gadis disebut bodoh? Karena ketika Tuhan datang, mereka sedang beraktivitas ekonomi. Ngapain? Membeli minyak. Nangkep gak saudara? Kita kemarin-kemarin kalau baca itu khotbahnya, 5 gadis bodoh. Kenapa disebut bodoh? Karena tidak penuh dengan Roh Kudus. Benar ya? Minyak gambaran Roh Kudus. Kalau gereja lama, kenapa? Karena tidak siapkan minyak urapan. Tapi kalau saya ngebacanya sekarang, kenapa disebut bodoh? Karena 5 gadis ini tidak berjaga-jaga. Kenapa? Tidak bijaksana. Kenapa? Karena mereka sedang beraktivitas ekonomi. Lagi ngerjain sesuatu yang normal. Ketika mereka sedang beraktivitas ekonomi, pengantin
laki-laki datang dan mereka tertinggal tidak masuk dalam pesta. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Bagaimana hidupmu sekarang ini? Yang paling tahu dirimu adalah dirimu sendiri. Apakah kau sudah menjadi orang-orang yang benar-benar sudah bersahabat dengan uang? Kalau kau bersahabat dengan uang, dengarkan saya. Kau akan habiskan 24 jam dalam seharimu untuk semata-mata melakukan aktivitas ekonomi. Istri sekarang mulai bisa terima suaminya pulang malam. Kenapa? Karena bawa uang banyak. Benar ya? Benar nggak? Ada degradasi loh. Ya. Di zaman saya kecil, ya, itu film-film Indonesia. Kalau suami pulang jam 5 sampai jam 6 ke rumah, udah ada pertengkaran. Kenapa pulang jam 5 sampai ke rumah jam 6? Itu film-film Indonesia tahun 80-90-an tuh. Zaman saya masih kecil. Tapi kalau sekarang film Indonesia, suami pulang dari kantor jam 5 sampai jam 6, istri malah marah-marah. Ngapain pulang cepat? Bukannya lembur, nyari uang lebih banyak, lu malah pengen pulang cepat ya? Males lo, pengen tidur, kerja lagi sana, kebutuhan kurang. Benar gak saudara? Sehingga kalau mau jujur nih, istri-istri sekarang suaminya pulang malam, bahkan tidak pulang, senang. Sudah normal gitu. Coba deh pahami deh Bapak Ibu. Orang kerja malam, anak gak diopenin, istri gak dipeluk, itu biasa saja sekarang ini. Ada midnight sale saudara, itu gak normal bagi saya. Orang mah kalau belanja siang-siang kan, ini tengah malam buta. Sampai jam 2, jam 3 belanja di mall. Tapi sekarang normal. Jadi sekarang ini orang-orang yang beraktivitas ekonomi itu berusaha untuk mencari kapital sebesar-besarnya, untung sebesar-besarnya, sudah dianggap normal. Di akhir zaman ini, gak usah akhir zaman sekarang saja, perhatikan kiri kananmu. Bukankah itu yang kau kerjakan dan bukankah itu yang kau lihat tetanggamu kerjakan? Ya tidak? Sehingga kalau kita lihat tetangga kita nih, tetangga samping kita, di rumah, kita nanya gimana? Tumben di rumah, bener kan? Coba, ada tetangga gak pulang-pulang gitu ya. Ada gak nanya? Tumben gak pulang-pulang? Ada gak? Nggak ada. Tapi kalau di rumah mulu, tumben Pak, saya aja digituin terus loh. Sama tetangga saya. Pak Seno kok di rumah mulu gitu ya. Kesannya saya gak kerja gitu. Gak beraktivitas ekonomi. Ya. Tetangga saya gak pulang-pulang, saya gak pernah nanya juga gitu. Kok tumben gak pulang-pulang? Jadi logikanya sebenarnya, kalau orang gak pulang itu biasa. Justru kalau orang di rumah terus, itu gak biasa. Benar gak saudara? Nah yuk sama-sama saudara. Ini situasi yang sudah mendekati akhir zaman. Ya, orang cinta dengan uang, orang bersahabat dengan uang sebenarnya sudah terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Saya ingat kalau soal ini. Tentang firman Tuhan. Bapak Ibu tahu gak? Untuk selamat itu, masuk ke surga itu, apa syaratnya? Darah Yesus, gak tahu syarat masuk ke surga. Apa? Percaya Yesus. Ya, cukup? Cukup percaya Yesus? Ada yang cukup, ada yang enggak. Salah di mana Pak? Gak ada yang salah, tergantung iman aja. Tapi kalau saya, maafkan saya, yang bilang percaya Yesus cukup, kurang tepat. Sebagai orang yang bagi saya bukan sombong ya, sudah agak mapan secara rohani. Saya bilang gak cukup percaya Yesus doang. Kenapa? Ayat-ayatnya jelas. Coba kita buka yuk. Matius 25. Masih khotbah Yesus di akhir zaman. Oke? Ingat di Matius khotbah Yesus di akhir zaman cuma ada di pasal 24 dan pasal 25. Sekarang kita baca pasal 25. Ya. Matius 25 ayat 31 sampai ayat 40 terlebih dahulu. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat-malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Op dulu.
Gembala memisahkan domba dari kambing. Berarti domba dan kambing itu dalam kawanan gembala yang sama. Saya ulangi ya. Berarti gembala itu punya domba dan kambing. Oke? Domba dan kambing itu dalam kawanan gembala yang sama. Benar ya? Gembala kita siapa? Gembala saudara siapa? Yesus kan? Benar ya? Berarti kalau saudara percaya gembalamu Yesus, kambing dan domba itu siapa? Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi kambing nggak ngomongin orang yang bukan Kristen, saudara. Ya, kambing itu bukan bicara orang yang beragama lain di luar Kristen. Enggak, kambing dan domba itu punya gembala yang sama. Kalau orang punya agama lain, dia tidak mungkin mengakui Yesus sebagai gembalanya. Benar ya? Nah, ayo kita baca lanjutnya. Ayat 33 sampai 40. 3, 1 ya. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Paham ayat ini? Kita baca ayat berikutnya sampai ayat 46. 41, 46, 3, 1 ya. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, si kambing-kambing ini. 3, 1 ya. "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang..." Nangkap? Saya tanya lagi. Cukup menjadi orang percaya? Kambing dan domba, clear gambaran orang percaya. Karena gembala di sini bicara mengenai gembala yang baik, Yesus. Kambing dan domba secara tampilan fisik agak sulit dibedakan. Kau mungkin berkata, "Gampang Pak, domba itu yang ada bulunya keriting putih, kalau kambing itu enggak. Itu kalau dombanya belum dicukur." Pernah lihat domba dicukur nggak? Bulu-bulu wolnya diambilin. Kalau nggak pernah lihat di TV nggak? Kalau lihat langsung mungkin nggak ya, karena kita orang kota semuanya kan. Pernah nggak lihat? Pernah kan? Sama nggak sama kambing? Sama. Suaranya sama nggak? Sama. Makannya sama nggak? Sama. Rumput. Tapi Tuhan sang gembala yang baik ini bisa melihat yang tidak dilihat oleh orang-orang biasa seperti kita. Saya tanya sama saudara, sudah percaya Yesus belum? Kalau sudah,
berarti kau sudah ada dalam kawanan yang digembalakan oleh gembala yang baik itu. Puji Tuhan. Pertanyaan kedua berikutnya. Sudah belum? Ketika lihat orang lapar, kau kasih mereka makan. Ketika lihat orang haus, kau kasih mereka minum. Ketika ada orang asing, kau kasih mereka tumpangan. Ketika ada lihat kau orang telanjang, kau kasih baju. Ketika ada orang sakit, kau lawat dia. Pernahkah kau di sini mengunjungi dan melayani orang-orang dalam penjara? Saya tanya, bukan untuk kesombongan. Yang sudah mengerjakan itu, angkat tangan. Sekarang lihat, seputar kita ini. Lihat, dari depan ke belakang ada gak yang angkat tangan? Lihatin aja. Kalau kau belum melakukannya, berarti kau kategori kambing atau domba. Kok gak ada yang jawab sih ya? Begitu sederhananya firman Tuhan ini. Berarti kau kategori kambing atau domba? Itulah maunya domba. Tapi syarat menjadi domba, lu gak kerjain. Enak bener, andai kata bisa semudah itu. Enak hidup kita. Faktanya gak ada yang angkat tangan tadi. Berarti kalau mau jujur kita ini kategori kambing. Kalau kategori kambing, masuk dalam kekekalan Tuhan, hidup yang benar-benar kekal itu, atau dilempar dalam siksaan api yang kekal. Baca tadi. Nggak baca tadi. Yang mau masuk ke api yang kekal, angkat tangan. Selesai dia. Saya nggak perlu khotbahin lagi, selesai bagi dia. Karena emang pengennya masuk api yang kekal. Tapi gak ada yang angkat tangan kan? Berarti kau mau masuk dalam kehidupan yang kekal itu kan? Syaratnya apa? Berdasarkan firman Tuhan ini, jadi domba. Gimana bisa jadi domba? Kerjakan tadi. Sebab setiap kau melakukan hal itu kepada orang lain, kau melakukannya untuk aku, kata Tuhan. Saya tanya, jujur ya, jawab ya benar ya. Susah gak ngelakuin hal-hal tadi itu? Kasih makan orang lapar, kasih minum orang haus, kasih baju orang telanjang, kunjungi orang sakit, kunjungi orang-orang di penjara. Susah apa gampang? Kalau kau kerjakan sendiri. Bisa nggak? Sanggup nggak? Kalau mau jujur, susah kita kerjakan semua itu sendirian. Waktu tidak ada, energi tidak ada, kemampuan tidak ada, penghubung pun tidak ada. Karena tidak bisa kita temukan semudah itu mencari orang telanjang, benar nggak? Mencari orang yang lapar, benar nggak? Orang mungkin bisa penampilannya seperti orang lapar dan telanjang, tapi belum tentu loh mereka telanjang dan lapar. Ya baca di koran-koran itu, tampilannya gelandangan, tapi di kampung halamannya punya sawah berhektar-hektar, rumahnya besar banget, bener nggak? Mereka nipu kita. Nah orang-orang ini masuk kategori kita tolong nggak? Nggak. Jadi untuk mencari orang yang susah bener, gelandangan bener, susah, butuh energi. Berapa banyak di sini yang siapkan waktu untuk kunjungi orang di rumah sakit, doakan mereka. Berapa banyak di sini yang pernah ke penjara dan punya rutinitas ke penjara, melayani orang-orang di sana. Sendiri susah Pak, saya pun gak bisa sendirian. Tapi firman Tuhan ini harus dikerjakan kalau Bapak, Ibu, dan saya mau jadi domba. Gimana mengerjakannya? Sederhana, karena sendirian susah, kita harus berkolaborasi. Bekerja sama, melayani bersama. Itu yang dikerjakan gereja mula-mula Bapak Ibu. Gereja mula-mula itu bahu-membahu satu dengan lainnya. Orang susah ditolong sama-sama. Ketika akhirnya jemaat mula-mula semakin besar, rasul-rasul tidak punya waktu melayani orang-orang yang disebut dengan janda-janda itu, diangkatlah diakon-diakon. Untuk khusus melayani para janda, salah satu yang terkenal adalah Stefanus itu. Ketika orang Kristen mula-mula semakin besar, gereja semakin besar, ada kebutuhan finansial.
Karena gereja bukan saja memberkati supaya iman jemaat bertumbuh, tapi juga gereja bertanggung jawab untuk memberi makan orang yang susah itu. Maka orang-orang yang berlebih mulai menyumbangkan sesuatu di bawah kaki rasul-rasul dan dibagi rata. Sehingga kalau Bapak Ibu baca kisah rasul, kisah gereja mula-mula, tidak ada jemaat yang kelaparan, tidak ada jemaat yang susah. Semuanya happy ending. Nah, itu yang saya mau katakan kepada saudara. Sendiri nggak bisa. Saudara harus terus dalam kawanan yang digembalakan Gembala Agung. Saya ingat khotbahnya Pastor Alvina beberapa minggu yang lalu. Mazmur 23. Tuhan akan mencukupi semua kebutuhan kita. Katakan amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia akan menuntun kita ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Itu janji Tuhan. Domba-domba yang dikawal, domba-domba yang digembalakan oleh Yesus Tuhan kita, pasti akan ketemu padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Selama ada dalam kawanan yang digembalakan Yesus Tuhan kita, saudara akan makan cukup, minum cukup. Tapi itu gak menjadi jaminan saudara akan bahagia. Kenapa? Logika kadang-kadang mengatasi iman. Kalau kita baca perumpamaan Tuhan Yesus, ada satu domba yang terhilang, benar nggak? Tersesat. Pernah nggak ngebayangin itu kenapa domba iseng tersesat? Kira-kira apa? Yang bisa kau bayangkan, kenapa tuh domba satu bisa tersesat gitu? Kenapa kira-kira? Kalau saya ngebayanginnya gini. Ketika dalam kawanan dia emang ada di depannya rumput hijau. Tapi rumput hijau itu dimakannya bersama-sama. Ya. Airnya ketemu. Gembala yang baik kan membawa domba ke air yang tenang. Tapi air ketika dinikmati bersama-sama. Kebutuhannya sebenarnya cukup. Tapi kata Pastor Alvina apa? Kadang-kadang manusia itu punya keinginan. Dan Tuhan tidak pernah berjanji untuk memenuhi semua keinginanmu. Tuhan berjanji akan mencukupi semua kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Si domba yang satu ini mulai ngelihat kepalanya dipanjangin kayak jerapah. Di luar kawanannya ada rumput hijau. Dia lihat lagi, di luar kawanannya ada air yang tenang. Dia pikir kalau gua ke sana itu rumput hijau, air tenang, gue yang ngembat sendiri. Nangkep ya? Uang. Akhirnya dia pergi. Ketika dia pergi dari keluar kawanan, makan rumput hijau gak? Makan. Minum air yang air tenang gak? Minum. Tapi kalau sendiri saudara gak ada yang mengingatkan. Kalau sendiri gak ada yang memberitahu. Kalau sendiri gak ada yang menasehati. Sehingga orang kalau sendiri cenderung akan menjadi orang yang rakus nantinya. Dia terus cari makan. Wah, ini daerah jajahan gue. Kalau itu anjing dia kencingin itu tempat, dia pergi lagi cari tempat dikencingin sebagai tanda wilayahnya. Sampai titik akhirnya dia tersangkut di semak-semak. Ingat cerita itu? Tersesat. Maka saudara gak bisa sendirian. Saudara harus dalam komunitas. Gereja ini 2 tahun nanti. Tanggal 29. Pas 2 tahun. Saya sebagai gembala jemaat sangat meyakini. Jemaat yang bersama-sama The Way sejak awal itu imannya, pemahaman kebenaran tentang Injil dan Kristus sudah bagus. Tapi jujur, saya berani berkata di mimbar ini, gereja ini belum membentuk jemaat yang memberdayakan jemaat yang lainnya. Gereja ini belum mengarahkan jemaat untuk berkoinonia sejati. Yang sekarang terbentuk cuma mengasah. Pedang menajamkan pedang, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia dalam konteks iman. Lewat komsel,
lewat gift, lewat ibadah-ibadah yang saya pimpin. Saudara mulai terbangun imannya, mulai mengasah imannya. Ada orang punya iman yang excellent, saudara yang tadinya tidak punya iman excellent, akhirnya juga punya iman excellent. Secara iman, pemahaman Kristen, keren, saudara. Tapi belum saya lihat, saudara punya hati untuk mengasihi dan melayani sesama jemaat yang lain. Sendirian gak bisa menghadapi zaman sukar, saudara. Dengarkan saya. Kenapa? Sistem ekonomi akhir zaman dikuasai oleh kelompok yang Alkitab katakan antikristus itu. Kalau kau gak punya tandanya, kau tidak bisa bertransaksi. Alkitab katakan dalam Wahyu pasal 13-15. Nah untuk itu saudara, kita harus bersinergi. Dalam beberapa bulan ini, saya sedang menginisiasi untuk terbentuknya koperasi. Gereja tidak berbisnis. Nggak ada pikiran di otak saya gereja berbisnis. Tapi gereja berusaha untuk menginisiasi jemaat yang kuat, mapan, memperlengkapi jemaat yang kurang kuat dan kurang mapan. Gereja menginisiasi supaya jemaat bisa bekerja sama dalam kerangka membangun ketahanan ekonomi. Sehingga jemaat di akhir zaman nanti tidak terpengaruh oleh zaman yang sukar. Kalau kita tidak mulai sekarang, saudara, menghadapi zaman sukar, ekonomi yang dikuasai antikris, saudara akan terhanyut dan akhirnya ikut dengan arus ekonomi seperti itu. Maka kita mulai sekarang ini, membangunnya dari kecil. Supaya kita kuat. Jemaat yang tidak punya uang, tapi punya usaha, punya mimpi, punya usaha, difasilitasi supaya bisa punya usaha. Jemaat yang punya kebutuhan khusus, tadinya minjem ke rentenir, ke bank dengan bunga yang mencekik. Kalau memang kita nilai itu kebutuhan dadakan yang memang harus terpenuhi, kita tolong dengan kemampuan kita. Bayangin saudara, kalau ini jadi besar nantinya. Ekonomi dunia dikuasai antikristus. Kalau nggak punya tanda antikristus, mereka tidak bisa bertransaksi, nggak terpengaruh sama kita. Kalau ini sudah solid di gereja ini, kita tularkan ke gereja lain. Supaya gereja lain bukan cuma ngasih makan iman, ngasih makan firman kepada jemaatnya, tapi kasih makan nasi juga. Kasih makan beras juga. Kasih kerjaan juga kepada jemaat yang tidak punya pekerjaan. Itu gak pernah dipikirkan oleh gereja kebanyakan. Sehingga gereja fokusnya hanya memperbesar jemaatnya untuk kekayaan para pemilik gereja. Khotbahnya soal persepuluhan, khotbahnya persembahan sulung, buah sulung, khotbahnya berikan yang terbaik kepada Tuhan. Tanpa memikirkan jemaat yang kesusahan. Maka saya mau ini jadi. Bukan untuk gereja. Kepada teman-teman yang ikut bersama saya bilang, tujuannya bukan untuk bikin gua kaya. Tapi gimana kita bekerja sama sehingga di gereja kita ini gak ada orang susah. Gak ada orang gak bisa makan, gak ada orang gak punya pekerjaan. Dengan berbisnis bersama-sama, keuntungannya dibagi buat sama-sama. Ini bukan milik CEO khusus. Enggak, ini usaha untuk sama-sama. Nah coba bayangin saudara, kalau ini bisa jadi. Apalagi yang kita mau bangun nanti saudara. Itu koperasi yang bukan koperasi zaman dulu. Benar ya? Koperasi yang canggih. Yang bermain di IT. Ayo sama-sama Bapak Ibu. Kita siapkan diri kita. Supaya menghadapi zaman sukar. Kok gak jadi orang yang
bersahabat dengan uang. Nggak bersahabat dengan dirimu sendiri. Dengan kita bangun usaha bersama ini, kau mulai belajar untuk mengasihi sesamamu. Mulai berbagi dengan orang yang ada di sekitarmu. Meskipun bukan kita yang bekerja, tapi karena usaha ini usaha kita juga. Maka kau tidak akan dituntut Tuhan karena tidak pernah nolong orang. Tidak pernah kasih makan orang. Kenapa? Dalam usaha yang mau kita bangun ada space dana, keuntungan yang kita alokasikan untuk menolong, melayani orang-orang seperti ini. Meskipun bukan kita langsung, tapi karena ada dana kecil kita yang kita taruh di usaha bersama ini. Kau gak bisa dituntut Tuhan, kau gak pernah kasih aku makan. Kau bisa ngomong sama Tuhan, aku gak pernah kasih makan orang yang kelaparan Tuhan. Tapi aku ikut koperasi kasih makan orang yang kelaparan. Tuhan, aku gak pernah emang sih Tuhan ngunjungi orang sakit. Tapi lewat koperasi yang kuikuti ada dana yang dipakai untuk menolong orang-orang yang susah itu. Ayo sama-sama Bapak Ibu, berpikirlah cerdik. Tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Di akhir zaman ini itu tantangan kita. Bukan cuma iman yang kita naikkan, tapi jadilah orang-orang yang mengasihi sesamamu. Kerjakan bersama-sama, karena bersama lebih mudah daripada sendirian. Tuhan Yesus memberkati.